Hari ini kita didukung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, pelatihan untuk seniman. Bagaimana peran seniman ini untuk meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, ini adalah merupakan renjanya Dinas Pariwisata dan menjadi sasaran kinerja juga oleh Dewan Kesenian. Karena prinsip kita, moto kita bagaimana seni itu bisa menghidupkan seniman dan seniman itu menghidupkan seni. Oleh karena itu bersempena dengan kunjungan pelatihan ini, kita melakukan rapat kerja Dewan Kesenian. Jadi pelatihan kita 2 hari, rapat kerja 1 hari. Bentuk kegiatan yang kita yang Dinas Pariwisata laksanakan adalah pelatihan pembekalan pemahaman persepsi pemahaman bagi seniman, bagaimana nanti seniman ini bisa menjadi pendukung dari paket-paket wisata, pendukung dari event-event wisata yang akan dikolaborasikan antara penggiat-penggiat wisata dengan seniman-seniman yang ada di kecamatan-kecamatan. Nah, kemasan ini ya Pak Dinas Pariwisata untuk awalnya di apa dulu di apa namanya diberikan dukungan dulu sebagai sebagai pilot projectnya untuk beberapa kali penampilan. Dinas Pariwisata uh, menganggarkan untuk itu dan menjadikan contoh bagi uh, paket wisata yang lainnya. Dan harapan kedepannya sekali, 2 kali, 3 kali kita coba dan ini bisa menjadi sebuah lingkaran bisnis atau paket bisnis antara seniman dan penggiat wisata atau orang-orang travel. Nah, mereka nanti akan secara alamiah dengan saling menguntungkan akan menjadi sebuah paket yang bisa dijual secara secara bisnis normal gitu. Ya, selama ini kan kita boleh dikatakan seniman dan budayawan mereka berkarya untuk apa tidak berdampak untuk jalur bisnis secara normal. Nah, jadi berkarya untuk diri mereka sendiri atau komunitas mereka sendiri. Nah, sekarang kita ramu ini menjadi sebuah kolaborasi yang bisa memanfaatkan dan menarik kunjungan wisata kita. Dengan event-event ini bisa meningkatkan jumlah kunjungan. Jadi kita berharap ini menjadi kekuatan kemasan penampilan, kemudian penggarapan sebuah penampilan itu menjadi kekuatan untuk bisa menarik orang, menjadi penambah wahana di sebuah destinasi. Kita seniman dan budayawan, saya sebagai Ketua Dewan Kesenian Kampar, bagaimana kita bisa menghidupkan seni dan seni bisa menghidupkan seniman itu sendiri. Jadi seniman bisa hidup mandiri, bisa hidup lebih berkolaborasi, menghasilkan karya-karya yang bisa menghidupkan seniman itu sendiri. Ya, kami dari seniman, terutama mewakili seniman, Dewan Kesenian Kampar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dukungan dari Bapak Bupati, Bapak PJ Bupati Kampar yang sudah mendukung kita dalam rangka pelaksanaan acara ini, terkhusus buat Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar, Pak Zamur yang luar biasa dukungannya, dan kita berharap beliau bisa memberikan dukungan yang lebih kuat lagi untuk menjalankan program yang akan kita susun, kita rumuskan ini ke depan menjadi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan juga kita ke depan akan berkolaborasi dengan beberapa pihak yang lainnya untuk mendukung semua program ini, dan kami berharap bisa menjadi sebuah program yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, tidak hanya untuk seniman sendiri dan terutama juga untuk kemajuan
Seni Budaya dan Pariwisata Kabupaten. Assalamualaikum sahabat-sahabat saya. Sore hari ini saya punya kesempatan khusus ini bersama dua orang seniman yang luar biasa di pentas seni, musik dan juga sastra gambar. Di sebelah kiri kita kamera ini ada Rizal Acu dan juga ada Fian Pantogi yang sudah siap dengan pertanyaannya yang menggigit besok pagi untuk kegiatan PKK ini. Apa kabar, Bu Rizal? Alhamdulillah sehat. Dan Rizal Acu tampaknya Gempal ya? Ya, akhir ini bertugas lumus dengan sungai. Iya, Karena belum ada kontak aja nih. iya belum. Cuma dengan geso, bawang. Oke, Bung Rizal dan Bung Pantogi, mungkin bisa bergiliran. Ini kan seniman adalah bagian terpenting dari kehidupan bermasyarakat dan punya gambar lah ya. Iya. Tentu peran serta seniman dan budaya itu ketika mensukseskan prosesi pilkada Kampar, apa yang ada dalam bayangan Bung Rizal? Kalau soal pemilihan kepala daerah periode sekarang ini untuk Kabupaten Kampar, kalau menurut saya ada berapa? 4 calon. Empat calon. Dari 4 calon ini saya rasa mereka bagus-bagus negeri ini, Kabupaten Kampar. Kalau untuk memberi penilaian, ini bukan berpihak ya, penilaian siapapun mereka adalah pilihan orang Kabupaten Kampar. Cuma secara pribadi dari saya, kalau untuk memberi penilaian, saya milih yang mana dari 4 calon ini yang betul-betul berjiwa seni. Kalau saya memberikan kebijakan pribadi untuk berpihak, tapi bukan memilih berpihak kepada mereka yang betul-betul menjunjung tinggi seni dan budaya negeri ini. Gitu. Ya, dalam pandangannya kisi-kisinya mungkin. Kisi-kisinya. Kalau di antara semua dan tadi punya kisi-kisi, punya kisi-kisi. Bung Pantogi, Ya, ada yang mau sampaikan dalam pilkada ini? Sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan kami ataupun senior saya ya, Bung Rizal Acu. Negeri Kampar adalah suatu negeri yang punya adat, punya peradaban dari dulunya telah terwujud ya dari dulunya. Ya. Kita adalah pusat peradaban Melayu, dan kita banyak memiliki seniman, ya, budayawan, ya. Dan itu adalah elemen aset daerah. Ya. Dan ini kalau dikemas secara terstruktur di dalam pemerintahan 5 tahun ke depan, siapapun lah itu nanti pemimpinnya, kalau ini betul-betul dikemas, terkonsep, terstruktur dengan rapi, ini suatu potensi dalam memajukan Kampar 5 tahun ke depan. Sebab yang saya pantau dan saya perhatikan baik secara kasat mata saya memantau dari aspek teknologi digitalisasi di saat ini saya pantau, ini harus dikemas. Pemimpin untuk ke depan siapapun yang terpilih wajib dan harus mengakomodir seni budaya, termasuk pelaku yang ada itu harus diakomodir semuanya, terlibat di dalam pemerintahan 5 tahun ke depan siapapun yang terpilih sebagai pemimpin yang akan memimpin rakyat Kampar 5 tahun ke depan. Ya, Oke, tentu saja sebagai aset daerah, seniman dan budaya Kampar ini selama ini kan seperti dianak-tirikan. Betul. Tidak mendapat perhatian yang serius. Ya. Peran serta mereka itu agak minim di mata daerah. Bahkan ada event besar, lebih demenan yang diundang itu seniman-seniman jauh yang nilainya itu tidak jauh beda dengan betul. Ya, betul. Jadi Oke. Jadi kalau sesuai pengalaman perjalanan pribadi lah ya, saya sebagai pengembang budaya negeri Kabupaten Kampar, menurut hemat saya dari awal, dari sebelum-sebelumnya sampai ke sekarang ini, saya belum mendapatkan pemimpin betul-betul yang mengayomi tentang seni budaya.
Ya. Kalau masalah dalam pegelaran hiburan mungkin mengundang dari luar itu oke-oke aja. Mungkin Kabupaten Kampar udah ada kemajuan terutama untuk warga dan masyarakatnya. Tapi ada tapi boleh. Bahkan saya bangga gitu. Kabupaten Kampar sudah memberikan kepada masyarakatnya yang lebih wah. Cuma yang disayangkan tidak melandaskan budaya sendiri. Mengundang dari luar tapi meninggalkan yang di dalam. Itu sebetulnya di situ kebanggaan saya hilang. Nah, Ada suatu yang spesifik yang perlu saya sampaikan untuk pemimpin yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Nah, untuk saya sampaikan produksi industri musik komersial, ya, Bung Rizal ya. Ini kita jujur aja Bang Rizal. Bisa dikatakan kita telah mati suri. mati Di sudah. zaman digitalisasi ini telah mati suri. Iya kan? Tidak ada suatu rumah produksi ataupun label yang berani bergerak untuk memproduksi di bidangnya. Iya. Sementara ini potensinya untuk daerah besar sekali. Sudah banyak bukti waktu masa-masa kami aktif dalam memproduksi masa PCD, itu berapa banyak efek positif yang didapatkan oleh Kampar bagi masyarakat luar Kampar yang tidak tahu Kampar, tidak mengerti bahasa Kampar, Ya. bahasa Ocu. Itu dengan industri yang kami produksi di masa PCD itu sangat berefek, sangat menambah efek positif terhadap Kampar sendiri. Yang jadi PR untuk pimpin 5 tahun ke depan yang akan memimpin, ini tolong perhatikan ini. Regulasi ini tolong dipertegas. Spesifiknya mungkin seperti apa itu? Ini secara spesifik gue ya. Saya ya. Dulu kita memproduksi sebuah karya itu kita kan tidak berbasis online, ya kan? Kita hanya berbasis VCD. Iya. Zaman sekarang ini kenapa kita tertinggal? Masyarakat, pemerintah harus memfasilitasi ya sebuah entah itu katakanlah WhatsApp, ya kan? Entah itu kalau aplikasi tunggu dulu lah karena kita kecil. Tolong fasilitasi suatu website ya wadah digital untuk memproduksi lagu-lagu Kampar ini bisa eksis kembali Bang. Maksud saya begitu. Iya, secara pribadi, secara mandiri mungkin saya telah melakukannya ya. Jadi saya sampaikan sama Bang Rizal. Ini seperti dulu Bang Rizal. Saya berbuat awalnya saya mulai dengan sendiri ya, Petungi Production dulu ya kan. Memang awalnya untuk saya, tapi setelah berkembang saya akan akomodir ya teman-teman yang punya potensi, regenerasi yang punya potensi di bidang tarik suara, di bidang musik, itu saya akomodir masuk di sini. Jadi yang jadi kendala dan persoalan sekarang, kalau saya memproduksi di saat secara masif seperti zaman PCD dulu, kita kehilangan pasar secara modal. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemimpinnya 5 tahun ke depan. Misalnya ada yang mau di Itu ya, gini. Apalagi sekarang kan zaman digital. Ya, Kalau zaman PCD udah ke laut, udah habis. udah habis. Nah, melalui nama Rizal Ocu, sekarang kan orang sibuk ngonten, bikin lagu sekarang, upload di YouTube atau Bermacam platform lah gitu. kenapa Rizal Ocu tidak ada buat lagu baru, buat sensasi di YouTube segala macam. Nah, gini. dia produksi ya. Iya. Karena apa namanya? Semangat itu sudah hilang. Semangat sudah hilang. Kenapa? Tidak ada yang mengayomi, tidak ada yang memberi dukungan selaku pengembang budaya. Nah, kalau sekedar penyanyi biasa mungkin oke-oke saja. Tapi selalu pengembang budaya Kabupaten Kampar, apa yang diberikan Kampar ke saya? Itu aja. Jadi istilah mudah-mudahan melalui DKK sekarang dan pemimpin-pemimpin yang calon-calon yang baru, saya secara pribadi siapapun dari mereka yang betul-betul menjunjung tinggi seni budaya, maka hati saya akan berpihak kepada Anda. Saya minta kepada pemimpin 5 tahun ke depan, tolong mensosialisasikan kepada mengedu masyarakat untuk mencintai Budaya. seni budaya daerah dan pelaku seni daerah. Betul. Itu tolong edukasi, tolong kampanyekan, tolong sosialisasikan masyarakat untuk mencintai ya, untuk mencintai dan mengkonsumsi ya produk-produk
daerah Kampar sendiri. Sebab kalau dibanding untuk kualitas dan untuk kapasitas kita tidak kalah amat dengan daerah lain. Betul nggak? Betul kan? Nggak kalah amat di bidang pencipta lagu, di bidang musisinya harus semuanya kita lengkap komplit. Tinggal lagi kita selama ini di zaman digital ini, entah itu masyarakat kurang mengerti soal apa itu dengan viral apa tidak. Yang saya perhatikan selama ini masyarakat kita memang belum melek dengan soal teknologi. Kalau untuk pelaku seni di Kabupaten Kampar untuk sekarang ini ya 50-50 lah. Ya. Kalau memang harus ada kemauan, ada dana, maju. Ya. Kalau mengharapkan perhatian, bahkan bantuan dari daerah, saya rasa ini pengalaman saya. Jadi sekarang ini panjang nih malah. Saya sangat mendorong bukan berarti, tapi wajib, soalnya zaman sekarang begitu Iya, mendorong pemimpinnya dan memimpin 5 tahun ke depan potensi ini tolong diakomodir baik secara komersial maupun seni budayanya harus diakomodir. Oke. Harus itu terencana. Mantap. Jangan basa-basi pemerintah. Siap. Tantang saya tuh untuk berbasa-basi. Cuma poin saja. Oke? Oke. Siap. Poin terakhir nih. Ya. Jangan basa-basi. Itu poin saja. Seniman tidak akan berpihak secara organisasi Iya. pada calon bupati Kampar, Betul. 4 orang ini. Tapi siapapun yang terpilih ke depannya Iya. adalah kita berharap mereka peduli dengan seni budaya. Ya. Kemudian terkhusus karena di momen acara DKK ini, Ya. kita berharap DKK itu lebih punya ambil peran yang lebih aktif Betul. untuk ngomong seni budaya. Dan anda memang tampaknya udah pakai baju DKK. Ya. Apa harapan terbesar untuk DKK ini? Harapan terbesar di DKK ini tidak banyak. Semoga DKK ini betul-betul menjadi wadah. Menjadi payung dan jadi wadah. Menjadi payung, menjadi wadah untuk memajukan seni budaya di Kampar ini. Betul. Betul. Oke. Sip. Oke. Terima kasih waktunya. Oke, terima kasih.